Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen bahas soal proyektor. Jadi proyektor itu kan bisa dibilang sekarang itu bisa dianggap sebagai alternatif dari TV. Karena kan lebih fleksibel ya, bisa diproyeksiin ke tembok yang kosong dimanapun. Terus juga ada proyektor yang portable, jadi lebih gampang dibawa kemana-mana dan have fun bareng sama temen lah, nonton, main game, dan sebagainya. Nah dulu tuh gue sempat bahas namanya OneBo Mozart. Tapi dia tuh secara size bisa dibilang cukup gede. Dan pricingnya pun dia juga di 5 jutaan. Tapi kali ini gue dapat kesempatan buat nge-review satu proyektor yang bisa dibilang harganya lebih terjangkau dan juga lebih portable lagi. Jadi lebih gampang lagi buat dibawa kemana-mana. Dan ini namanya adalah OneBo T2 Ultra. Dan ini secara harga itu di 3,5 jutaan dan lagi ada promo juga, dia dapat ekstra tripod juga. Nah, si T2 ini tuh sebenarnya ada beberapa versi ya, cuman si T2 Ultra ini bisa dibilang yang paling baru lah bisa dibilang. Dan perbedaan yang paling kelihatan dari fisiknya tentu aja, yang dimana sekarang T2 Ultra itu udah dapat yang namanya bracket atau gimbal gitulah. Jadi secara angle dia lebih fleksibel lagi, lebih enak. Bahkan kalau misalnya kalian pengen proyeksiin layarnya ke atap-atap rumah kalian, nah itu bisa banget nih pakai ini. Nah, sementara di OneBo T2 yang dulu itu nggak ada kayak gini, jadi lebih terbatas. Dan bahkan kalau tingginya tuh udah cukup, itu sebenarnya nggak perlu lagi pakai tripod gitu. Cuman tripod tambahan aja lah bisa dibilang. Dan selain itu juga dari sisi ukuran dia juga bisa dibilang cukup kecil ya. Ini kan bisa lihat sendiri. Ini gue pegang pakai tangan gue sendiri, dia ukurannya cukup kecil dan boxnya pun juga kecil. Jadi kalau misalkan mau dibawa pergi kemana-mana, ini juga lebih gampang. Buat resolusinya ini dia di Full HD dan dia bisa proyeksiin layar sampai segede 180 inch. Jadi gede banget dan kebetulan ruangan gue itu nggak gitu gede ya. Jadi nggak bisa ngasih lihat ke kalian 180 inch itu segede apa. Nah selain itu dia juga gue pakein si tripodnya yang dapat dari si OneBo T2 Ultra ini biar lebih tinggi aja sih dan lihatnya juga lebih enak gitu. Terus dia juga ada fitur auto keystone, auto focus, sama auto screen alignment. Jadi kalau misalkan si proyektornya ini posisinya nggak lurus banget gitu ya, dia bakal nyesuaiin posisi proyeksi layarnya nanti ketika diproyeksikan ke tembok atau ke proyektor screen gitu, jadi biar lebih sesuai. Dan bahkan ini pas gue cobain, ini tuh gue sengaja posisinya tuh miring banget gitu sama posisi dia nyenterin si proyektornya gitu, biar gue tahu kira-kira kemampuannya gimana. Dan ternyata cukup bagus. Ini gue set auto aja, dia udah bisa langsung lempeng banget tuh si proyeksi dari si layarnya. Jadi fitur ini implementasinya udah baik menurut gue. Terus dia juga ada fitur Smart Obstacle Avoidance. Jadi kalau misalkan ada benda yang nutupin proyeksi dari si layar proyektornya, itu dia bakal menyesuaikan posisinya lagi biar lebih sesuai dan nggak ketutupan sama objeknya. Dan ini juga works, jadi gue appreciate, implementasinya bagus. Secara fitur proyektornya sih sebenarnya udah kurang lebih sama kayak si OneBo Mozart yang di 5 jutaan tadi dan sempat gue bahas dulu gitu. Jadi secara fitur udah mantep dan dia juga kita bisa ngatur dari sisi picture mode-nya, bisa kita atur juga brightness, contrast, dan saturation segala macamnya lewat si remote-nya. Dan settingan ini itu bisa diakses lewat si remote-nya. Jadi di remote-nya itu dia ada kayak semacam logo atau button buat khusus buat settingan si proyektornya. Awalnya gue pikir itu ada di settingan dari si Android TV-nya, tapi ternyata ada di remote-nya. Jadi ini untuk keep to note aja sih, karena kemarin gue sempat nyari-nyari di settingan TV-nya, ternyata nggak ada. Jadi harus lewat remote-nya. Oh ya, dan secara tampilan remote dia kurang lebih kayak gini, udah cukup standar lah ya, bisa dibilang untuk settingan-settingannya. Terus dia ada juga shortcut buat ke Netflix, YouTube, Prime Video, dan juga Disney Plus ya. Jadi udah cukup convenient di sini. Nah, secara teknis si T2 Ultra ini bisa dibilang adalah versi lebih bagusnya tentu aja dari T2 Max ya. Yang dimana si T2 Ultra ini dia punya brightness di 500 ANSI dan contrast ratio di 2500 banding 1. Dan ini perspektif bisa dibilang datang dari gua yang bukan seorang reviewer proyektor ya, karena ini proyektor kedua yang pernah gue bahas di channel ini. Jadi anggap aja gue ini adalah user normal kayak kalian, yang dimana gue cuman share experience gue pakai si OneBo T2 Ultra ini. Dan di sini gue sempat nyobain pakai proyektor ini di kondisi lampu nyala dan gue bisa dibilang masih cukup enjoy pakai si proyektor ini. Nah, jadi lampu ruangan gue itu di 12 watt kalau nggak salah, dan brightness-nya itu sempat gue naikin kalau nggak salah di angka 70 atau 65%, dan kontrasnya juga gue naikin biar lebih jelas juga gitu, biar lebih nyaman juga nontonnya. Cuma baik lagi, kalau pakai proyektor memang bagusnya itu di kondisi ruangan yang lebih gelap biar lebih mantep juga gitu secara experience. Yaitu sebagai
apa ya, sebagai note aja sih kalau misal memang ada kepikiran gitu pengen pakainya di luar ruangan atau pengen pakainya di ruangan, dalam ruangan tapi nyalain lampu gitu. Dan secara kualitas gambar dengan resolusi Full HD-nya ini, menurut gue sih gue masih bisa enjoy ya nonton di sini, karena kalau nonton di proyektor itu biasanya jarak pandangnya kan lebih jauh ya, kayak kita nonton TV di sofa itu mungkin jaraknya bisa sekitar 1 atau 2 meter atau bahkan lebih gitu, biar lebih laid back aja, lebih nyaman nontonnya gitu. Dan gue sih liatnya secara gambar oke-oke aja. Dan ini juga sebenarnya bisa juga tergantung sama surface dari tembok atau surface apa yang kalian pakai buat proyeksiin si proyektor ini. Kalau misalnya di tembok ya mungkin ada kelihatan tekstur-tekstur dari tembok kalian, baik lagi beda tembok, beda tekstur juga, dan memang paling nyaman itu nontonnya di screen proyektor sih ya, kalau memang mau pakai proyektor kayak gini. Cuman di tembok pun juga udah cukup aja sih menurut gua. Oh ya, dia ini defaultnya udah Android TV dan dia basisnya itu di Android 11. Jadi secara fungsi, secara pemakaian, secara UI bahkan dia udah sama persis kayak Android TV. Jadi secara pengoperasian udah sama aja kayak TV. Gue yakin kalian udah banyak yang familiar sama Android TV kayak gimana. Jadi ya gue nggak perlu jelasin lebih banyak lagi soal itu. Dan dia juga tentu aja ada fitur casting juga ke HP. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton dari YouTube, pengen di casting ke proyektornya, itu juga bisa. Atau bahkan mau main game, kalian pengen main game, kasih lihat di proyektornya itu juga bisa. Dan dia juga Wi-Fi-nya support 2,4 sama 5 GHz. Jadi kalau misalkan kalian pengen casting HP kalian ke TV, terutama buat main game, misalnya gue saranin pakai koneksi yang 5 GHz-nya aja, atau dikoneksiin ke router kalian yang bisa pakai 5 GHz-nya itulah. Buat portnya juga udah lengkap menurut gue, dia ada satu USB, satu audio jack, dan ada HDMI juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen colok PC, laptop, atau bahkan konsol kalian biar bisa main game di proyektor dan dapetin layar yang lebih gede, itu juga udah bisa kalian pakai si proyektor ini. Oh ya, dia juga udah built-in speaker 2 buah ya, kanan kiri 5 watt, dan dia ada subnya juga. Dan secara kualitas menurut gue dia udah lumayan, minimal jauh lebih bagus daripada Android TV yang di range harga yang sama lah 3 jutaan gitu. Ini lebih oke menurut gue. Nah, kayaknya itu aja sih ya yang bisa gue bahas dari si OneBo T2 Ultra ini ya. Baik lagi, gue cuman share pengalaman gue pakai si OneBo T2 Ultra ini karena memang gue bukan reviewer proyektor, anggap aja ini user review atau pengalaman gue pakai si OneBo T2 Ultra ini sih ya. Dan menurut gue harga 3,5 juta, menurut gue ini cukup oke. Dia udah fleksibel karena dapat si bracket atau gimbalnya ini bisa ditaruh di atap-atap dan lebih fleksibel juga. Dan ya, overall gue nggak ada isu selama pakai ini, everything's fine. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal OneBo T2 Ultra ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, dan join komunitas kami juga di Discord. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Gue dari Krenita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.